yang harus kita perbuat dalam menginjak akhir zaman ini? Kita akan melihat, saudara, pergumulan kita sebagai orang-orang pilihan Allah. Kita menyadari bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa ada perlindungan Tuhan. Ya, inilah manusia, dia disebut sebagai anak-anak Allah. Apakah tugas anak-anak Allah itu, saudara? Selama tubuh, roh, dan jiwa kita menjadi satu bagian, satu paket, ada satu tugas lagi yang Tuhan inginkan pada kita, di mana kita akan melihat ayat ini, saudara. Dalam gambar ini kita akan perhatikan, bisa dirubah. Kita akan tahu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 20, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Berarti tugas kita adalah menerima pengurapan. Apa toh titik menerima pengurapan ini? Apa ya? Manusia bingung, saudara. Ada banyak pertanyaan yang terjadi di sini. Apa sih arti pengurapan? Kita akan perhatikan di sini. Pengurapan dari Yang Kudus, dengan demikian kamu semua mengetahui. Jadi pengurapan ini adalah suatu rahasia, ya, suatu kehidupan anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, dibuka semuanya yang tersembunyi, yang terselubung. Sekalipun kita banyak pelanggaran, sekalipun kita banyak perkara di dalam dunia ini, banyak hal yang kadang-kala kita, orang bilang, aku nggak siap, Bu. Mengapa kok tiba-tiba kok kayak gini keadaannya? Aku nggak siap, Bu. Mengapa kok tiba-tiba kondisi ini kok jadi makin menurun? Aku nggak siap, Bu. Ada lagi yang bilang, aku nggak siap, Bu, karena percobaan ini terlalu berat buat aku. Mending aku mengundurkan diri. Ya. Nah, itulah akhir zaman, di mana manusia ini semakin hari semakin ada banyak dosa ini, saudara. Dosa atau iblis, saudara, pelanggaran kita ini menekan kita. Di akhir zaman ini yang berjalan, saudara, dengan cepat. Dia memutari hidup kita, bukan hanya 1 hari 2 hari, tetapi dia memutarinya itu sampai kita mati. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya perjalanan kita itu, selama kita diputari dengan sekeliling kita dengan banyak pelanggaran dosa itu atau iblis itu selalu menekan kita supaya kita jatuh di dalam dosa, kita harus ingat bahwa kita harus minta, ya, pelajaran di mana pengertian tentang rencana Tuhan di dalam hidup kita. Ada satu nyanyi yang katakan, ajarku mengerti apa? Segala rencanamu, ajarku berserah hanya pada siapa? Hanya padamu. Gak bisa bertitik. Enak lek nyanyi, enak lek mangap ngomong, enak lek jiplak, lek ngelakoni iso kok gak. Kalau secara logika akan bisa. Kenapa? Karena kita itu akan tertekan. Kita sebagai orang tua, saudara, melihat anaknya itu belum mampu berdiri sendiri, pasti kita akan mengalami kesusahan, betul enggak? Atau mungkin kita melihat anak kita yang sudah menikah bertahun-tahun, saudara, dia divonis oleh dokter tidak ada benihnya, baik laki maupun perempuan, tidak ada kesuburan sama sekali pada waktu itu, saudara. Dan saat itulah saya berkata, ya, puasa, ya. Kemudian dia tertawa sambil gosok-gosok tangannya dan dia berkata, saya itu tidak biasa puasa, Bu Titi, gak apa-apa, tapi kali ini puasa. Oh, puasanya tuh mulai jam berapa ya? Jadi kalau disuruh puasa, sudah di sini tidak ada, di luar negeri banyak. Mikir, lek iso gak mikir hutang. Ya Allah. Saya bilang jam 12 malam sampai 12 siang. Oh, gampang itu. Balik lagi.
bilang, ya dia Pak Bu, saya makanya datang sama Bu Titi itu harus minta jawaban dari Tuhan. Bukan karena datang pada saya, karena saudara ini saatnya saudara itu dibuka yang tidak diketahui, yang terselubung, yang tersembunyi. Contohnya seperti apa? Karena saudara divonis sama dokter tidak punya apa benih. Suami istri dicek di mana-mana sudah tidak ada benih. Kemudian saudara, suami istri ini pun saudara puasa, tidak terasa puasa itu berjalan sampai 40 hari, ditambahi lagi turunnya Roh Kudus 10 hari, jadi berapa? 50 hari kelenger. Tidak ada yang keluar. Justru di dalam puasa itu kita di dalam pribadi kita, tubuh dan jiwa kita ini tersusun rapi sekali. Tahu tersusun rapi? Di mana sebenarnya nih bahwa pengertian tentang rencana Tuhan itu sudah diberikan kepada kita pada saat kita berserah. Nah, sekarang sudah bisa merasakan enggak penyerahan itu bahwa Tuhan itu membuka suatu rahasia dalam hidup kita? Belum. Kok tahu belum? Contohnya, sakit itu apa? Sedikit. Oh ya, sabar toh. Pak sabar udah pulang kampung. Terus saya bilang, loh terus gimana saya ngomong? Sabar yang dikatakan itu bukan nama orang, tapi sabar itu adalah kerelaan hatimu. Tekuno kamu kayak petani itu. Kalau itu petaninya, itu orang lain, itu bisa dimaklumi. Tapi kalau saya, karena hidup saya tidak pernah puasa, maka dari itu mana mungkin itu begini begini saja diatur Tuhan. Bagaimana kalau saya puasa 40 hari ini, ya? Terus Tuhan kasih jawaban pada saya. Saya bilang, saya bukan dukun. Duh, saya tidak bilang dukun loh Bu. Ibu sendiri yang ngomong gitu ya. Saya bilang, kalau saya puasa, Tuhan suruh puasa 40 hari, itu bukan berarti jawaban itu langsung dijawab, hei kamu hamil. Gak bisa. Makanya itu, sabar ya Pak, sabar ya Bu, ibunya segala. Saya bilang dia kata yang sabar, Tuhan itu loh mengurapi kita, ya. Tuhan itu loh mengurapi kita itu, kita harus terima urapannya. Ya. Yang kuat, terus yang laki, saya kuat Mak, kamu sudah, aja nangis Mak, gak boleh kamu tuh ngelok. Tersenyum. Saya jadi geli kadang, tapi mau apa? Oh, di hadapan saya kan juga nggak boleh. Ya, paling tidak saya juga meresponi dia kan kasihan. Kalau orang nggak punya anak juga di rumah mungkin dia orang tua, nggak enak. Saya aja kalau di rumah, kalau osin tidak ada, semua nggak ada, bingung kayak bedek kecap aja. Terus telepon tidak ada, orang doa tambah bingung. Kenapa? Karena memang tidak enak, sendiri itu tidak enak. Jadi suami istri ini 50 hari puasa. Begitu 50 hari puasa, pakai air riba sebenarnya. Tumpang tangan satu-satu. Saat itu saya masih ingat, begitu ditumpang tangan, Tuhan berfirman, jangan khawatir. Dan saya ingat, oh, jangan khawatir. Jangan dimaki emosi istrinya. Kamu pasti mendapat turunan. Tunggulah waktunya. Dijawab sama si laki. Ngomong, kapan itu? Saya kan jadi besok konsentrasi sudah. Kok bau kan? Ternyata senggol sama suaminya. Saya diam aja. Terus akhirnya kita saudara buka mata kan sudah sini dan di dia. Ya, coba. Dia berkata apa? Mengapa kamu ragu-ragu? Enggak, aku enggak ragu-ragu.
tak selalu, aku percaya pasti Tuhan berikan aku turunan. Amin, saya bilang gitu. Sekarang tunggulah waktunya tiba. Terus Tuhan kalau boleh tahu, kasih jawaban yang pasti. Kapan, bulan apa, tanggal piro, siwoye opo. Saya bingung. Saya jadi bingungnya apa? Kok tanggal piro, hari apa, siwoye apa loh? Memangnya anak itu harus diapain gitu ya? Saya bilang, Tuhan bilang, sudah mengalir aja. Ya, saya menunggu 1 bulan, 2 bulan, itu KKR bulan, suruh mengalir 3 bulan, 4 bulan, 3 bulan KKR tidak ada orang. Setiap 3 bulan kita KKR waktu itu tidak ada. Terus 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan KKR lagi orangnya tidak datang. Dalam hati saya, wah ini lagi mogok, lagi marah dengan saya. Mungkin waktu telepon, waktu tidak punya anak, tidak punya, dia lagi mogok. Akhirnya teruslah dari bulan ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9 ada KKR lagi. Dia tidak datang. Tapi begitu Natalan tiba, saya itu lagi berpuisi tentang kasih Tuhan itu memberikan kedatangan Tuhan lahir ke dunia itu luar biasa di tengah-tengah kita. Dia membentuk hidup kita itu, mengubah hidup kita yang harusnya mati di neraka. Kedatangan Tuhan itu menyelamatkan kita semua. Pohon cemara waktu itu pohonnya hidup, jadi bukan pohon plastik tapi sungguhan, saudara. Waktu itu saya ingat pohonnya sungguhan. Itu membuat saya kenal, saya jatuh cinta sama Tuhan pertama dengan pohon, dengan diiringi dengan pohon cemara yang hidup. Jadi baunya itu untuk mana-mana enak, saya kayak di pegunungan. Begitu saya belum senang, belum merasakan senangnya full, saudara. Akhirnya saya berbisik sama pelayan Tuhan, Bu, boleh nggak orang ini kesaksian? Duh, saya nggak suruh kesaksian. Nggak apa-apa, Bu, dia mau saksi sebentar, 5 menit. Bukan 5 menit saja, seberapa jam. Dia berdiri sambil melihat anak saya dan lupa. Yang laki, terus yang perempuan mengambil Tuhan, Engkau baik. Saya sekarang sudah punya anak. Anak saya laki-laki. Nangis dia sedih. Terus suaminya tidak sekantar. Suami kesaksian 5 menit sedih sepakat. Gendong anaknya. Terus dia kesaksian, dia bilang, puji nama Tuhan, dokter menyarankan saya suruh operasi tapi saya tidak bisa karena saya punya tekanan darah tinggi, saya punya kencing manis ya, jadi tidak mungkin operasi. Jadi saya sudah mengalir aja, saya seperti firman Tuhan katakan mengalir. Dan setelah itu bulan Februari, disitulah baru dilihat bahwa suami istrinya dia mulai mengandung. Dia menangis dan mengucapkan syukur. Itu loh saudara. Jadi ketika kita masuk dalam pengurapan ini, kita menerima, jangan setengah, saudara. Jangan setengah, nggak boleh. Harus penuh. Bukan 1, tapi penuh. Bukan 1. Satu sama dengan setengah kalau dalam firman Tuhan. Tapi kalau penuh ini adalah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu full. Tuhan mengurapi kita. Makanya pada tanggal 12 Desember itu kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pengurapan. Tetapi setiap payung sebelum jam, kalau itu dunia, ya. Tapi kalau hukumnya Tuhan, sediakan hatimu untuk persiapan tubuh, roh, jiwamu masuk dalam kebenaran Tuhan. Di mana Tuhan membuka semua yang kita tidak mengerti, Tuhan singkapkan. Nah, contoh saja kalau kita masuk dunia, karena kita termasuk pelajaran dunia roh, dunia roh, ya, dunia roh saat ini, saudara. Suatu ketika saya disuruh Tuhan berdoa. Jam itu waktu itu menunjukkan jam 2, jam 3 atau jam 2. Hambaku, jangan tidur dulu, doa kamu. Kenapa? Karena saya memang nggak bisa tidur karena Andreas belum datang, Evelyn juga belum datang. Saya pikir ini anak-anak ini kemana? Ya, biasanya dia kalau pergi pameran tuh jam 1 mentok sudah dia datang.
dengan kusut mukanya, capek ya, angkat. Tapi dia sukacita, selalu rukun mereka. Ini sudah hampir jam 3, mereka belum datang. Saya BB, saya SMS tidak dibalas. Jadi saya itu ada rasa ketakutan. Kenapa? Karena di seberang sana yang ada tulisan M itu saudara, di seberang PTC itu ruangnya lagi tengkar saudara. Jadi lagi tengkar, teriak-teriak. Saya itu ketakutan karena setiap mobil kayaknya dihadang di situ. Nah saya kan khawatirnya Andra di situ pamer dihadang loh. Kan jadi pikiran orang tua kan macam-macam. Itulah seorang ibu. Seorang ibu itu selalu pikirkan anaknya jangan sampai terjadi apa-apa. Demikian juga saya. Waktu saya berdoa, saya serahkan sama Tuhan. Tuhan bilang nggak ada apa-apa anakmu, sudah mengalir aja. Sekarang aku mau ajak kamu ke suatu tempat. Ya Tuhan, tak serang. Saya harus pasrah. Kalau Tuhan bilang nggak ada apa-apa, saya harus pasrah sepenuhnya. Nggak boleh setengah, nggak boleh satu, penuh. Saya harus penuh percaya. Apapun yang terjadi, jam biru datangnya ada keselamatan nanti. Amin. Berarti kita harus yakin bahwa sekalipun kita banyak hutang, mungkin perkara yang lama, mungkin kita sekarang ini tertekan dengan keuangan saudara, mungkin sudah tertekan dengan anak saudara, tertekan dengan mantu saudara, tertekan dengan apa yang ada dalam hidup saudara sehari-hari, hingga tegang-tegang. Tuhan berkata, mengalir, lewati semuanya, dan percayalah. Makanya jangan setengah, jangan satu, tapi penuh, harus penuh. Ya wis tak ikhlas sama semuanya. Begitu saya ikhlaskan semuanya saudara, kalau saya kebalik lagi, saya kaget, loh kok aneh ya, ini jalanan gelap, jadi saya di atas, jalanan ini gelap dari ujung ke ujung, tapi kok ada orang nyebrang, tapi gak mumi, tau mumi sudah, jalannya kemana? Ya, begini ya, ya. Nah saya juga begitu, tak pikir Austin itu jalannya gini sekarang, baru belajar dia, tapi ini bukan, ini orang besar. Belum lagi kaget, di belakangnya ada, di belakangnya lagi ada, di belakangnya lagi ada. Saya berdoa, Tuhan, ini orang apa-apa. Kok masuk tengah malam rombongan, oh kemana? Kok rasanya nggak pas, jadi bukan manusia gitu. Mari ikut aku dan jangan takut. Kalau saya setengah, saya pasti takut lari. Kalau saya satu, mungkin saya juga belongok, bisa ke kemasukan. Ketempelan roh. Tapi karena saya penuh dan saya yakin, saya ikut. Jangan takut ya, kamu bisa takut. Begitu saya sampai di tempat, tadi kan di atas, nyampe di bumi pulau gitu sudah. Saya kaget ya, ternyata orang-orang itu bukan manusia, tapi orang-orang kuburan. Jadi kuburan sekarang ini semuanya bangun juga. Yang tidak beres, tahu tidak beres, yang bukan di dalam Tuhan. Mereka mencari apa? Kata Tuhan, mencari keselamatan. Kasarnya, aku kira-kira, aku kira-kira, yang bunuh diri, aku kenapa, aku gini. Jadi semua itu banyak omong-omongnya. Tapi Tuhan bilang, tidak boleh didengar. Tapi saya hanya sebut saja. Tapi Tuhan putuskan, dilupa. Tapi saya ingat sebagian, dilupa. Supaya tidak transfer. Jadi semua yang ada di kuburan sudah bukan asap, keluar nih. Kayak mencapai kayak lompat keluar jalan semua kuburan. Nah, bukan berarti saudara kalau di kuburan jangan lompat terus, pas. Loh, ngapain saudara di kuburan bikin bingung saudara banyak berdoa melewati kuburan, hati tidak tenang, melewati pohon besar. Tuhan bilang apa? Jangan takut, aku menyertai kamu. Kepak sayapku itu menjagai kamu. Jadi saudara perlu berdoa, Tuhan lindungi aku. Kirim malaikatmu, nggak usah tegang. Kirim malaikatmu, Mikael. Nggak perlu teriak-teriak saudara. Saudara cukup mengimaninya bahwa Tuhan sudah ada di samping kita. Dan iblis tidak akan menggodai kita. Dan iblis tidak akan masuk dalam hidup kita selama kita memiliki Tuhan. Amin. Amin. Jadi saudara tidak perlu takut. Saudara itu bukan ekor, tetapi kepala. Kok titik di sebelah sini toh? Tetapi apa? Kepala. Jadi kalau kepala harus apa? Tegas, ya, harus berani. Tapi nggak boleh musir-musir. Siapa? Di setan. Aku nggak berdi dari tampak ekor. Gitu. Karena sudah nggak tahu. Kalau saya tahu, siapa? Loh, parah nih saya tidak sama apa saudara. Begitu saya lihat, saya pernah
di PTC atau di mana, saya lupa. Ketika saya kencing, maaf saya permisi, itu saya kejar di ujung saya ada perempuan nangis. Kalau saya tidak doa, Tuhan, ini apa Tuhan? Ini setan apa roh? Atau memang ini orang mati, atau memang orang ini kesusahan? Tuhan bilang, jangan didekati dan lewat aja. Coba bayangin begitu lewat minggu gini saja. Nah dia kayak apa saudara? Saya tidak takut sama lewat aja. Lari, enggak biasa. Jangan pada lari. Saudara diciptakan Tuhan itu hawanya panas. Amin. Hawa kemuliaan Tuhan itu menjaga saudara. Setan yang takut dan kita yang takut. Jadi tidak melari, biasa saja. Dan nanti aku diterkem. Siapa yang bisa menerkem kita, saudara? Siapa? Kenapa? Karena kita milik Tuhan akan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Amin. Jadi saudara tidak perlu takut. Baru kalau kuburan itu datang gentayangan kayak apa? Jangan takut. Belum kita melihat pohonnya bisa bicara, bisa. Jangan takut dan tidak boleh berdaya. Kenapa? Karena ini akhir zaman, dunia roh pasti kita akan lewati, saudara. Mau tidak mau kita siap. Nah, satu hal yang kita ingat. Ketika saya ditunjukin begitu, saya bilang sama Tuhan, terus sekarang ya apa? Mari ikutlah aku sekarang. Kemudian saya duduk, saudara, di satu tempat yang luas, bentangan langit yang bagus itu, saudara. Di sana itu matahari mulai terbit itu, saudara. Tapi di ujung sana jauh, masih jauh ini gelap. Saya itu rasa duduk di awan-awan tuh rasanya kayak empuk, kayak bayang-bayang gitu, mendul-mendul. Ya saya diam, tidak puasa mainan, saya diam saja. Dia bilang apa Tuhan? Ujilah aku semalam. Dan saya mulai menyanyikan, Kau Tuhan masih buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau aku hidup suci, pasti Tuhan buka jalan. Kemudian saya bilang, tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka, menunggulah tak tersembunyi kuasa Allah. Jadi saudara, ketika kita itu datang pada Tuhan dan kita mengimani bahwa kuasa Tuhan itu tidak tersembunyi, tangan Tuhan itu terbuka untuk kita. Kalau orang ditolong, pasti itu kita juga ditolong. Dari situlah Tuhan membuka. Lihatlah anakku, hamba jalan. Saya lihat jalan setapak yang terbuat dari emas tembaga. Tahu emas ya? Panjang sekali. Kemudian saya bengong, ini maksudnya apa? Apa ini surga? Dan bilang apa? Bukan. Inilah yang kusediakan bagi anak-anakku dan hamba-hambaku. Loh kenapa Tuhan harus pakai jalan tembaga atau jalan emas ini? Ya, karena semakin kamu mengalami tantangan hidup, kamu ini dibakar di dalam api percobaan, bukan api neraka. Api percobaan di dunia membakar seluruh tubuh dan jiwamu supaya kamu bertahan. Walaupun kamu sakit menderita, kamu bertahan, tetap kamu tenang, tetap kamu teduh. Walaupun kondisi bagaimanapun, kamu tidak perlu amarah, tidak perlu ada kebencian, tidak perlu ada dendam, tidak perlu ada kejengkelan. Kamu bebaskan, lepaskan semua. Makanya aku mengizinkan kakimu yang telanjang itu menginjak jalan setapak, yaitu jalan emas kemuliaan namanya. Terus kenapa Tuhan harus melewati itu? Kan berkata apa? Dia memandang jauh, kejauhan mata dari kedalaman penanya lampu dia. Saya lupa lagunya. Sejauh itu sampai kedalaman hati hanya Tuhan yang tahu. Jadi Tuhan waktu itu melihat seluruh batin kita yang paling dalam, bahwa manusia itu tidak akan sanggup hidup sempurna. Dia tahu, saudara. Makanya dia harus
kita harus menginjak tembaga emas itu atau emas kemuliaan itu agar kita terus semakin dikuatkan. Di mana urapan Tuhan bekerja seperti emas yang sedang dibakar. Jadi kita sekarang adalah bara dari api dari Tuhan. Siapa yang tidak mau? Dari tanggal 12 Desember ini kita memiliki bara api itu yang tidak pernah padam, yang kita tetap pegang erat-erat. Supaya apa? Supaya pada zaman akhir ini kita bisa tahu bahwa rencana Tuhan itu menjadi bagian. Nah, satu hal yang harus kita ingat sudah. Suatu ketika ada murid Tuhan Yesus yang berkata, Guru, boleh enggak Guru, kalau aku itu cinta engkau, ya, tapi dalam perjalanan hidupku itu aku memang dulu bejat. Karena aku tuh selalu hitung uang dan uang. Itu siapa? Murid Tuhan Yesus yang suka hitung uang, yang uangnya ditambah-tambah itu pakai uang yang double. Judas Iskariot. Dia mendekati dan dia berkata, Guru, boleh enggak aku masuk surga bersama? Tuhan itu memandang saudara sampai ke dalam hatinya Judas, dan dia mendekati Judas. Pandangannya kosong Judas, dan dia Judas, anak, kamu adalah pelayan, setialah kamu sampai aku datang kembali menjemput kamu. Karena dia tahu Judas ada sesuatu yang tidak pas. Kemudian dia berteriak karena ambisinya, dia mencintai Tuhan. Dia berteriak, aku mau cinta Tuhan, aku mau mengasihi guruku, dan aku ini akan kuberikan semua hartaku kepada semua orang, dan aku akan tunjukkan bahwa aku adalah anak. Kalau secara logika hebat kamu, karena kamu dulu hitung-hitungan be aku, sekarang kamu tidak pernah hitung-hitungan be aku. Hebat, itu kata Tuhan, kata orang. Tetapi begitu Tuhan menelusuri hatinya yang paling dalam, ternyata saudara, pengiringan dia dengan Tuhan itu, dia selalu membuat hitungan. Nah, saudara memang membuat hitungan dengan Tuhan? Aku tidak pernah, Bu. Ngapain aku berhitung-hitung? Ingat firman Tuhan, jika kamu memberikan tangan kanan, tidak boleh tahu. Jika tangan kiri memberi, tidak boleh tahu. Berarti itu kan sudah ada hukumnya. Jadi kita tidak pernah memenang terhadap apapun yang kita berikan itu, dan itulah yang terbaik. Tetapi saudara, Judas Iskariot tidak seperti itu. Suatu ketika dia bertemu, ya, saudara, dengan murid-murid yang lainnya dari sana kan banyak kumpul hamba-hamba Tuhan kasarnya, kumpulan hamba-hamba Tuhan kasarnya. Tiba-tiba dengan keramaian orang yang segini, umpel-umpelan kasarnya, penuh sesak. Dari pintu sebelah sana ada seorang perempuan yang rambutnya panjang segini, ya. Dia membawa minyak nawis itu, ya. Kemudian dia lari, dia tidak fokus kiri kanan. Ingat, perempuan ini tidak fokus kiri kanan, tahu fokus, enggak motorin matanya, enggak jelalatan, untuk Allah masuk di apa, enggak. Dia memandang satu toh matanya, dipandang Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus? Ada di sana. Dia lari, saudara. Begitu dia lari, saudara, dia langsung jatuh tersungkur, dan dia langsung peluk kaki Tuhan Yesus, dan dia menangis. Saudara, ketika Tuhan Yesus melihat kejadian ini secara manusia, hatinya remuk. Kenapa? Karena dia tidak mengenal perempuan ini. Perempuan ini dia bisa menembusikan, saudara, dari tulang hati, pikiran, tubuh, dan jiwa sampai tulang-tulang, sum-sumnya, darah. Perempuan ini tidak benar. Tapi dia merendahkan hati. Itulah hati Tuhan. Dipandangi orang itu bukan berarti pandang, aku jatuh cinta. Enggak. Dipandangi dari ujung kepala sampai ujung kaki.
Kemudian perempuan ini tidak layak memandang wajah Tuhan. Dia tertunduk malu dengan rambut yang terurai. Kemudian dia ambil selendangnya, ditaruh di tumpuan kaki Tuhan Yesus, dan dituangnya minyak naresti itu, diusapnya dari tubuh sampai ke ujung, sambil berkata di dalam hati, ampuni aku ya Tuhan, karena aku banyak dosa yang kulakukan. Aku akan selesaikan, karena aku butuh pengurapan. Aku butuh urapan yang baru agar aku ada kehidupan, supaya aku tidak sia-sia sekalipun aku itu diolok manusia, sekalipun aku dikatakan yang tidak benar. Aku tetap mau melakukan yang terbaik, belajar untuk memberikan yang terbaik, diusap. Dan tidak cukup itu, saudara. Ketika dia mengusap kaki Tuhan, semua perbuatan dia itu terbayang seperti diri. Pernah tidak sudah berdoa, kemudian terlintas pelanggaran kita? Halo? Pernah tidak kita ketika kita berdoa, karena ada satu penyesalan, terlintas semua pelanggaran kita? Pernah? Pernah? Apa yang saudara berbuat setelah melihat pelanggaran? Nangis toh? Ingat, kita belajar seperti Maria Magdalena. Ketika dia menjatuhkan dirinya tersungkur di bawah kaki Tuhan, dan ketika dia mulai membuka hatinya, dan dia hanya satu perkataan yang dia mau, kalau toh aku harus mati hari ini, aku ingin menjadi milikmu. Kalau toh harus hari ini aku harus menghembuskan nafasku terakhir, aku mau mencintai engkau. Pernahkah kita terbayang ketika kita punya bayangan itu, kita minta sama Tuhan, kalau hari ini engkau mengambil karena pelanggaranku, aku mau mencintai engkau. Pernah seperti itu? Tidak mungkin lah Bu Titi umur masih muda belia, aku tidak mungkin mati. Oh, tidak mungkin lah Bu Titi mau aku tinggi besar gagah. Saudara, umur manusia kita tidak tahu. Tapi ketika kita penyelesaian dengan Tuhan, pasti kuasa Tuhan itu bekerja. Amin. Pasti urapan Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, dan dia akan mengubah seluruh hidup kita, supaya kita semakin tahu bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Ketika Maria Magdalena mengusap rambutnya, saudara, diusap, tidak cukup hanya cuma selendang dia, tapi rambutnya dia diusapnya. Itu menandakan kerendahan hati, mau jadi apapun sekalipun batu. Kasarnya begitu. Ya, siap ibu-ibu, siap bapak-bapak, siap mantu-mantu, siap anak-anak, siap. Maka kita betul-betul direndahkan seperti seorang babu. Mau kita? Mari kita belajar Maria Magdalena. Sekalipun dia pintar, sekalipun dia cantik, sekalipun dia kalem. Kenapa saya bilang? Karena saya pernah berjumpa dengan Maria Magdalena di dalam roh. Saya dibawa tempat di mana Yerusalem, di mana Ibu Maria Magdalena itu ada. Ternyata jauh dari kisah. Semuanya kalem, tidak mungkin orang itu berbuat dosa. Tapi mengapa justru iblis pakai? Kenapa? 7 roh masuk di dalam itu. Kenapa? Karena kelemahan iman kita. Jadi ingat ketika saat kejadian itu, makanya Yudas langsung bangkit dan dia tidak suka sama Maria. Dan dia berkata apa? Hei perempuan, katanya, mengapa kamu memakai minyak naresti? Kamu tahu tuh harganya berapa? Mahal sekali. Kamu tuh boros. Nah, saudara, mari kita memikirkan, apakah kita boros hidup kita? Kalau untuk pekerjaan Tuhan, kalau untuk melakukan demi kemuliaan Tuhan, apa kita maukah kita untuk melakukan? Sekalipun mungkin kita mau boros, sekalipun kita itu mungkin pada saat itu juga Maria Magdalena malu, sudah. Kenapa? Karena dia teriak Yudas. Teriak, semua orang tahu, semua orang melihat. Ya bener, itu gak bener. Ini loh sopo, orang gak punya. Kenapa dia punya minyak
dia pasti pakai uang celengan. Dia buat itu, terus dibuang-buang, dibuat itu Tuhan Yesus. Untuk apa gunanya? Tapi dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 2, orang-orang itu akan memperoleh urapan. Kenapa? Ketika kita serahkan itu kita dan kita mengetahui bahwa inilah yang pantas kulakukan. Jadi saudara, mulai sekarang berkorbanlah untuk Tuhan. Amin. Mulai sekarang belajarlah berkorban tanpa ada embel-embel. Tahu? Jangan pernah menghakimi orang, itu berbahaya. Jangan pernah mengata-ngatai orang, itu berbahaya. Apalagi orang pilihan Allah. Ya? Jangan pernah. Dan kalau saudara teruskan, rezeki tidak ada, semua tidak ada. Biarlah semuanya berlalu, saudara. Kita yang penting pribadi kita mau mencintai Tuhan terus umat yang ada di mana. Kalau mau, waktumu datang duduk di sini berapa jam, saudara? Timbang aku ning Jombang, enak delok TV, drama nih apa? Nah, jadi jawab, bener ya? Sampai ngowoh-ngowoh, dan akhirnya ini yang ganteng ya, sayang kok sama ini ya. Kenapa kita bisa respon? Tapi begitu kita, marilah Tuhan berkata malam ini, bukalah hatimu. Oh, sesuai ya. Kok sesuai nih? Aku bisa aku aduh, gesin selat toto, sudah. Aduh, cek lama aku haus. Coba kalau lihat film tadi tuh, bisa berapa hari ibu? Kamu udah makan apa? Jangan serem ini. Bisa bilang serem, saudara. Tapi ketika Tuhan bilang, aku akan mengurapi malam ini. Saudara itu meleo. Saudara lihat drama, ya, yang tidak ada berkatnya, cuma hanya pengetahuan di otak kita. Oh, hidup itu harus begini. Tapi saudara terima urapan dari ujung kepala sampai ujung kaki, Tuhan mementeraikan kita seumur hidup. Loh, milih mana saudara? Yo milih itu untuk berdiri. Nah sekarang dodo tenang, dengar firman Tuhan dan puasa. Nah itu yang saya tidak tahu dan tidak dimengerti. Mengapa poso ya angin? Mari saudara belajar. Nah itu Pak Budi bilang 3 jam oke. Ya, Tuhan bilang aku loh nggak mau menghakimi kamu. Ketika Yudas berkata begitu, hati Tuhan saudara matanya berkaca-kaca. Tetapi kenapa? Karena dia tahu sebentar lagi dia tidak berjumpa dengan Yudas sekali. Sudah waktunya dia harus meninggalkan dunia. Makanya dia bilang sama Yudas, hei Yudas, biarkanlah perempuan ini membasuh kakiku. Karena perempuan ini yang mengerti dan mengetahui di mana ada hari akhirku untuk masuk dalam pengadilan. Ketawa itu, maaf, Yudas. Apa sih guru? Guru kok ngomong tentang kematian, tentang salib? Jadi kalau dikasih nasihat, menentang. Mari, biasakan mulut ini tidak menentang perintah Tuhan. Biasakan mulut ini dan hati pikiran ini menyatu dengan Tuhan. Apapun belajar sabar. Nah, akhirnya Yudas dibilang, Yudas, ingatlah baik-baik. Kalau kamu bisa bertemu dengan orang miskin-miskin, orang yang tidak mampu, kamu bisa tolong dia. Tetapi kali ini biarkanlah perempuan ini membasuh kakiku sebelum pada hari kematianku. Biarkan ini menjadi kenangan indah. Sudah bisa merasakan hati Tuhan aja. Saya tak coba ikuti itu. Jangan coba. Seandainya saudara itu jadi Tuhan Yesus ya, tiba-tiba saudara itu dibasuh kakinya, senang nggak? Halo? Senang apa enggak senang? Saudara jangan jauh-jauh. Kalau saudara dibasuh pada waktu suami istri, ya anak kita mau jadi suami istri dibasuh, nangis-nangis ada? Iya dong. Iya dong. Dipeluk,
kamu bener-bener ya jaga istrimu, jaga suami, betul enggak? Kasih petua-petua. Tuhan Yesus juga demikian. Dia hatinya pengen memberi petua, tetapi Yudas yang memperhatikan petua itu, dia merasa itu tidak benar. Dia merasa apa? Hitung-hitungan Tuhan. Siapa yang disini hitung-hitungan Tuhan? Bukaan hatimu, saudara. Terima urapanmu, tapi jangan hitung-hitungan Tuhan. Amin. Sekalipun mungkin hidup saudara terbeban berat, mungkin hidup saudara tahu, saya waktu pelayanan saya, waktu masih remaja, saya ada pelayanan di ujung ke ujung, umpama Surabaya Barat sampai ke Timur, saya itu jalan kaki. Kalau nggak itu sepeda itu kadang gembos, nggak bisa bayar sudah untuk tampil bareng. Saya jalan kaki, payung, jalan kepanasan, tapi saya nggak mau itu. Saya senang. Saya suka cita, walaupun mungkin kepreset saya, karena saya itu kadang nggak hati-hati, pasti ada yang jebol, sepatunya nggak tahu ini baju kesobek, saya gitu sudah. Sampai suami mama saya bilang, kamu tuh biayaan itu, selalu ada, sing sobek, sing apa, saya tetap bersedia, ya maaf, saya nanya, kenapa? Saya mau belajar seperti itu, sekalipun Tuhan mengajarkan kita kasih, tapi kalau kita nggak melakukan perintah itu, ya cuma hidup kita ini sia-sia. Makanya sudah datang ke sini untuk apa? Oh, aku mau pelepasan. Pelepasan apa? Oh, ada ular 10 meter. Masih panjang punya aku 20 meter. Oh, masih lebih aku lagi. Aku ini juga boy. Ya doa saudara, itu semua adalah beban. Tapi kalau kita lepaskan dan kita percaya betul, kita mencari Tuhan dan kita mau berubah hidup kita, maka kemuliaan Tuhan itu turun di tengah-tengah kita. Amin. Kita akan menjadi baru hidup kita. Amin. Kalau kita jadi baru, semua perkara di depan kita, semua perkara yang menghadapi kita tetap senyum aja dong. Siapa yang di sini suka senyum? Ibu-ibu, bapak-bapak sudah melakukan senyum? Bangun tidur sakit badannya, kopi mah. Ada di sini saudara. Di luar negeri banyak. Mamanya tidak tahu. Budak, apa sih? Apa? Kopi. Karena si istri repot cara kopi kurang kental. Tadi itu 2 sendok dibuat 1 sendok dan lupa tidak dikasih gula. Wes saudara, begitu dia duduk di meja, minuman ya Pak. Kata ibu Titik segitu ya. Ya diminum, baru diminum, dilepek. Semprot. Langsung kopinya dilimpah. Buat apa kamu? Kamu tuh bantu kecus sama enggak? Hah? Kamu berapa tahun kali demi aku? Kamu enggak tahu tak? Kalau aku suka manis. Ya Pak, sabar sama begitu supaya jadi babu ya gak popo lah. Babu kok ngene, gak popo larang regone ngomong besar. Oh makanya sak apa-apa lah. Gitu. Saking lagi enggak apa-apa gulanya 4 sendok. Kan sudah ngeblank. Kali ini Pak, puas. Baru diminum dan dilepeh lagi. Puas batumu ya. Ini kemana sendok? Kok ini apa sih? Kayak goblok loh. Mantap goblok ini. Akhirnya saudara, sabar. Ya wis patak buat lagi Pak. Masih genah. Buat. Iya Pak. Makanya ini gila. Jadi Ibu Titik, kon sabar, bolak-balik kesabaran. Airnya kurang umum sudah. Lu kok begitu? Oh, tinggal ada telepon masuk, gosong saudara. Matang saudara hari itu. Sial betul hari itu nasibku. Boleh bilang gitu? Halo? Boleh bilang gitu? Jangan ya, nggak boleh ya. Nah, begitu dibilang, aduh. Pukul saudara, wong, lapor ke saya.
Putri, inilah oleh-olehnya jadi babu. Kok jadi babu? Saya bilang gitu. Kenapa saya suruh sabar? Dan saya dulu nggak gitu. Saya bilang, jangan macam-macam ngomong. Gitu. Ya sama aja, mah. Gitu. Sekarang saya susah. Tambah dicekik Bu. Aduh, saya nggak kuat. Enggak lah. Kita doa lagi ya. Doa. Begitu doa terbuka sama kita. Kenapa kamu ngomel-ngomel waktu kamu disuruh ngambil gula? Kok tahu begitu? Kamu kenapa ngomel-ngomel? Pada waktu kamu ngambil panas-panasnya, kamu dukun-dukun lupa, itu terus gosong. Kok tahu? Bukan begitu sakti, saudara. Tuhan membuka yang tersembunyi. Tuhan memberikan pengetahuan, pengertian. Pengetahuan ini adalah pengertian yang kita tidak tahu. Tuhan buka semua. Mas, kalau hidup kita selalu memandang pengetahuan Tuhan ada di pihak kita, kita pasti menjadi aman terkendali. Amin. Siapa yang suka dipimpin oleh Tuhan? Semua suka, betul enggak? Kalau kita suka berarti kita tidak boleh bertele-tele. Tahu bertele-tele? Aduh ya apa Bu, ini tidak bisa saya Bu. Aduh ya apa Bu, ini terlalu rumit. Ada Tuhan bilang, aku loh tidak perlu kamu merumitkan ini. Kamu loh masuk kamu tidak puasa 40 hari, aku tetap beri keselamatan pada kamu. Tapi, ya ingat, kementerian 40 hari yang sudah puasa dan tidak puasa, beda atau tidak? Halo? Beda atau tidak? Apa? Beda ya? Kenapa bedanya? Kenapa? Ketika kita puasa, nih tak bilangin saudara. Ketika manusia puasa, saudara, iman kita ini meningkat. Kalau kita tuh bisa menyelesaikan dengan puasa, kita bisa melewatinya. Tapi kalau kita tidak puasa, kita begini saudara. Grafiknya, loh, ini saudara. Baik mana? Bagusan yang ini terarah. Makanya kita harus puasa. Puasanya kurang berapa hari? 3 hari. Jam 12 jam masih jam sampai clear jam. Tanggal 12 Desember itu berapa hari? Berapa? Kurang berapa? 3 minggu lagi. Kurang 3 mingguan lagi ya. 19 hari. Nah, 19 hari. Berarti saudara, waktu saudara tinggal 19 hari. Siap? Ya. Ya, nonton ya. Ya, tidak ada ya? Puasa puasa lo ya, puasa ya. Ingat, 19 hari itu berkat untuk saudara. Amin. 19 hari itu adalah berkat untuk saudara. Daripada saudara masuk di ruang ICU, baru minta sejakui, ya, baru minta maaf, terus anaknya sembuh. Siapa mau? Jangan sampai ya. Jangan sampai saudara. Saya tidak mau, saudara juga tidak mau. Amin. Jangan sampai kita sakit tergeletak seperti saya. Saya 3 bulan tergeletak di rumah sakit gara-gara saya berontak sama Tuhan. Saya nggak mau poso, nggak mau cinta Tuhan, saya mau berdoa atau hasil laporan itu. Tuhan tidak suka. Amin. Jadi hari ini saudara perhatikan hidup saudara. Tinggal 19 hari. Perhatikan puasa dan lakukan perintah Tuhan. Amin. Kita lihat ayat selanjutnya. Sebentar. Yang tadi. Sebentar. Nah, kalau kita nggak puasa, tadi kan roh kekuburan datang. Dia akan sewaktu-waktu datang seperti ini saudara. Bukan gitu ya, tapi itu menyerupai. Mama orang kasarnya dia menutupi rezeki kita, menutupi semua. Tapi kalau kita puasa, malaikat ini menjaga kita. Saudara. Itulah janji Tuhan pada kita. Amin. Kita akan lihat slide selanjutnya. Filemon 1 ayat 6. Dan aku berdoa agar persekutuanmu. Jadi kalau kita berdoa, persekutuan di dalam iman turut mengerjakan. Jadi kalau kita doa dan puasa, iman itu akan bersekutu, saudara. Dan kita mengerti pengetahuannya, mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Jadi pengetahuan lagi. Jadi kalau kita itu sering puasa dan sering doa, kita berubah, saudara. Lakukan, saudara.
nanti saudara dan tidak percaya istri saudara suruh catat hari ini saya puasa, apa yang terjadi? Amin. Hidup saudara pilih Tuhan. Saya mau saudara perhatikan baik-baik, ya. Dan saya juga berharap saudara bisa memperlakukan ya perintah Tuhan itu menjadi suatu perintah yang hidup. Jangan hanya keluar sini, masuk sini, keluar sini, masuk sini, keluar sini. Kita tidak mau seperti itu. Amin. Amin. Kita akan bagi berdiri, kita akan nyanyikan lagu Ajarku Mengerti. Dalam firman Tuhan Yesus menunggu kita, saudara, karena Dia menanti kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Dia menanti kehadiran kita di tengah-tengah kita. Kita akan menyanyikan Ajarku Mengerti segala rencana. Ya, kita buka hati kita karena hari ini, saudara, kita dua kali ini kita masuk dalam doa pementaian, ya, tanah dan air dan juga pelepasan, saudara. Tinggal satu kali lagi kita masuk pementaian pembukaan. Setelah itu kita masuk pelepasan dan kesaksian. Kita akan masuk kesaksian sampai kakak yang nanti tiba. Amin. Kita akan nyanyikan lagu Ajarku Mengerti.